Shalom, apa kabar semuanya? Sungguh kami berharap bahwa kita semua selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam sukacita Tuhan. Dan kami di sini bersyukur bisa berkumpul kembali bersama dengan Bapak Ibu semua yang sedang menonton di rumah dalam ibadah bersama di hari Minggu ini bersama JKI Bethesda BSD. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu. Tuhan, kami bersyukur untuk satu minggu ini dengan semua pemeliharaan dan penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena itu pada hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, dan nanti kami mau belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kerinduan kami Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Betapa indahnya saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara kita seiman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab keselamatan Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke
mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selalu. Sekali lagi, seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Tunjuk kanan kirinya dan katakan, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Lihat kanan kiri, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, dalam hidup kami rindu untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu bersama dengan-Mu setiap waktu. Seperti Raja Daud berkata, lebih baik 1 hari bersama dengan Engkau daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tinggal dalam pelataran-Mu, bersekutu bersama dengan-Mu. It's more than enough to us, Lord. Dan hari ini kami mau nyatakan kasih kami, Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi
Mari jemaat katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kerinduan kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Kerinduan hati kami selalu ada dekat-Mu, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab kami mengasihi-Mu
Because we love you, Lord. Because we love you, Lord. So let everything that has breath praise the Lord. So let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan menyembah-Mu. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sepanjang hidup kami mau nyatakan bahwa kami mengasihi-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Yang apa yang akan disampaikan itu kiranya isi hati Tuhan atas setiap kami di tempat ini. Berkati kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman ini, sehingga kami sanggup melakukannya, dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab kerinduan kami Tuhan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, semua ya Tuhan, itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat hari Minggu. Kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan hari ini. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan hari ini saya akan memberikan judul, yaitu Nehustan. Nah, kita akan sama-sama belajar siapa ini Nehustan. Apa arti nama Nehustan ini? Tetapi saya akan terlebih dahulu menceritakan satu perjalanan Israel di padang gurun, Bapak Ibu yang terkasih. Haruslah mereka itu bisa lebih cepat perjalanan hidup mereka. Tetapi oleh karena tegar tengkuknya orang Israel, akhirnya menjadi 40 tahun perjalanan mereka. Dan saya yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendidik. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membuang seseorang. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Allah yang selalu berjalan bersama kita untuk mendidik kita, untuk menguatkan kita, untuk mengarahkan kita. Melalui perkataannya, melalui firman-Nya, melalui tuntunan rohnya dalam kehidupan kita. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Tuhan berkata apa?
Aku akan mengutus Parakletos, yaitu apa? Roh Kudus, yang akan menyertai kamu, yang akan mendidik kamu, yang akan mengingatkan kamu, yang akan mengajarkan kamu. Wow. Tuhan tetap beserta kita, apapun keadaan kehidupan kita. Dia Immanuel yang teruji. Apapun situasi kita hari ini, kesulitan, penderitaan, apapun yang kita hadapi hari ini, Dia, Yesus Kristus, Immanuel yang teruji. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi di dalam kehidupan kita, Tuhan menganugerahkan apa? Kehendak bebas. Kehendak bebas untuk menentukan. Kehendak bebas untuk memutuskan. Tetapi setiap kehendak bebas yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, setiap pilihan-pilihan kita, setiap keputusan-keputusan kita, selalu ada tanggung jawab dan konsekuensi. Sekali lagi, di dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, itu selalu ada tanggung jawab. Dan yang kedua, selalu ada konsekuensi. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini dari Bilangan pasal yang ke-21, ayat ke-4 sampai ayat ke-9. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih. Bilangan pasal 21, ayat ke-4 sampai ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Sudah ketemu Bapak Ibu yang terkasih? Mari kita akan baca bersama-sama di tempat daripada jemaat yang terkasih masing-masing. Kita baca bersama-sama ayat per ayat, Bapak Ibu yang terkasih. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Perikopnya adalah ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Wow, orang Israel ini ya. Ayat ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Memagut itu artinya mematok, ya, mematok. Ular itu kan mematok seperti itu, dan dia mengeluarkan bisa. Ayat ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut atau tergigit, ya, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kita ketahui bahwa ketika mereka di Mesir, ya, ketika mereka di Mesir itu, lihat ayat yang mulai ayat yang kelima. Ayat kelima Alkitab berkata demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Tuh. Padahal di Mesir orang Israel ini bukan menerima sesuatu yang enak sebetulnya. Memang makanan, minuman, tempat tinggal mereka dapat. Tetapi yang ada hari-hari dalam kehidupan mereka apa? Mereka disiksa, mereka harus kerja paksa. Bukan sekedar itu secara fisik, tetapi yang paling bahaya, yang paling menghancurkan orang Israel itu apa? Identitas mereka hilang.
Identitas mereka dihancurkan, martabat mereka dihancurkan. Bisa dibayangkan kalau sebuah bangsa identitasnya dihancurkan. Dihancurkan oleh yang menjajah. Martabatnya dihancurkan. Bagaimana mungkin bangsa itu bisa bangkit untuk melawan? Bagaimana seseorang ketika martabatnya dihancurkan, identitasnya dihancurkan, kemudian dia punya kekuatan untuk melawan? Nggak mungkin. Dan Israel pada saat itu bangsa yang kecil. Mereka dijajah, dikuasai oleh bangsa yang kuat. Wow, penderitaan mereka sebetulnya luar biasa. Tetapi lihat Bapak Ibu, pikiran mereka ada di mana sih sebetulnya? Cuma di makanan sama minuman. Tempat tinggal, hal-hal yang fisik. Saya tidak berkata bahwa makanan, minuman, tempat tinggal secara fisik itu nggak penting. Saya tidak berkata demikian. Itu sesuatu yang penting. Tapi ingat, kita sama-sama belajar 2 minggu atau minggu kemarin. Saya berkata tentang apa? Esensi. Esensi itu yang terpenting daripada yang penting. Makanan, minuman, tempat tinggal secara fisik itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting apa? Realita di dalam diri kita, bukan realita yang di luar diri kita. Realita yang di luar diri kita secara fisik itu bukan sesuatu yang terpenting, bukan sesuatu yang disebut esensi. Tetapi yang esensi, yang terpenting itu adalah realita, kenyataan yang ada dalam diri kita, sikap iman kita, pengharapan kita, kasih kita, kualitas daripada pengenalan kita, karakter kita kepada Tuhan. Identitas kita, martabat kita, itu semua realita yang ada di dalam diri kita. Itu esensi. Orang Israel, wow. Ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka. Ketika malam hari, Tuhan menyertai mereka dalam bentuk apa? Tiang awan. Tiang api ketika malam hari. Tiang api Bapak Ibu. Satu, padang gurun itu gelap kalau malam, pasti. Tidak mungkin ada banyak lampu seperti di kota pada saat ini. Gelap, tiang api itu menerangi jalan mereka. Supaya mereka tidak terantuk, supaya mereka tidak tersandung, supaya mereka juga bisa berjalan dengan baik. Bahkan mungkin mereka capek, mereka bisa duduk, mereka bisa berkemah di situ dengan baik, dengan aman. Api juga apa? Bisa mengusir binatang buas. Bisa menghalau hal-hal yang jahat dari binatang-binatang buas itu. Itu bisa dalam bentuk, itu bisa disebut bentuk perlindungan Tuhan atas orang Israel. Kemudian apa? Tiang api itu bisa apa Bapak Ibu? Bisa memberikan kehangatan, saya pasti. Api itu bisa memberi kehangatan di tengah dinginnya padang gurun pada malam hari itu. Pada siang hari, waduh padang gurun itu panas sekali Bapak Ibu yang terkasih. Tapi Tuhan, Allah yang kita sembah, Bapa yang mulia yang kita muliakan, Bapa mulia yang kita sembah, itu Bapa yang luar biasa. Pada siang hari, orang Israel berjalan. Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Tuhan menyertai mereka dalam bentuk apa? Tiang awan. Menudungi mereka. Supaya mereka tidak mati oleh teriknya matahari. Dari dalam keadaan malam yang gelap. Siang yang sangat panas. Tuhan tetap berada menyertai mereka. Bukankah kehidupan kita itu seperti malam dan seperti siang hari? Pada malam hari, dalam kondisi gelap artinya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Kita bisa melakukan sesuatu tapi sangat-sangat terbatas. Karena gelap. Tidak maksimal sama sekali. Pada siang hari, kita mengalami teriknya matahari.
mengalami tantangan-tantangan kehidupan. Tapi Yesus yang kita sembah, itu Immanuel yang teruji. Dia Bapa yang hidup. Dia Bapa yang menyertai kita. Bahkan dia berkata dalam firman-Nya, aku memegang tangan kananmu. Wow. Artinya apa? Bukan kita yang pegang Tuhan, Tuhan yang pegang kita. Jadi yang melepaskan pegangan bukan pihaknya Tuhan, pihaknya kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa kalau kita lihat ini sedikit dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Tuhan tidak kurang-kurang. Mereka berteriak minta makan daging, dikasih daging. Mereka berteriak haus, dikasih air untuk minum. Bahkan saya percaya sebelum mereka berteriak pun Tuhan sudah sediakan. Apa itu mana? Dan mungkin kalau lebih dalam lagi saya berkata gini, nggak perlu mereka berteriak, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Nggak perlu mereka teriak kehausan, kelaparan, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh yang terbukti dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang Israel. Wow. Tuhan kita keren, saudara. Tuhan kita keren banget. Dia bukan zat padat, zat cair, bukan. Dia adalah pribadi yang hidup, Bapak Ibu yang terkasih. Yang hidup di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan jemaat yang terkasih. Dalam kehidupan Bapak Ibu yang terkasih. Dalam kehidupan setiap generasi. Anak-anak muda, anak-anak remaja. Bahkan anak-anak kita. Yang masih kecil. Tuhan kita. Immanuel yang teruji. Saya suka dengan kata Immanuel. Itu menyatakan pribadi Allah yang setia. Dan nyata dan hidup dalam kehidupan kita. Immanuel. Immanuel, Bapak Ibu yang terkasih. Orang Israel tidak pernah kekurangan sebetulnya. Keajaiban itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mujizat penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan di kehidupan mereka, apa yang terjadi? Ada mujizat perlindungan. Ada mujizat penyediaan. Wow, luar biasa. Yang ketiga apa? Ada mujizat kemenangan demi kemenangan dari setiap bangsa yang dimana mereka berperang. Kondisi ayat ini atau latar belakang daripada perikop ini di atasnya Bapak Ibu, kalau kita baca mulai Bilangan 21 ayat pertama sampai ayat ketiga, mereka menang atas orang Kanaan. Karena Tuhan menyertai mereka. Wow, Tuhan kurang apa dalam kehidupan kita? Tuhan kurang apa dalam kehidupan orang Israel? Dia Immanuel yang teruji, yang hidup, yang setia. Yang melakukan mujizat kecukupan, mujizat perlindungan, mujizat kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang Israel. Wow. Tuhan kita keren, Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Tuhan kita keren. Kita bisa lihat di sini. Tapi lihat Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat ayat kelima, kalimat pertama, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan apa? Musa. Mereka protes sama Tuhan. Mereka protes sama Tuhan. Padahal kalau tadi kita lihat sejarah sedikit di belakang mengenai kondisi Israel, Tuhan gak kurang-kurang. Bukankah ini gambaran manusia atau sebagian besar orang percaya? Seringkali kita protes. Seringkali kita nggak terima. Seringkali kita merasa nggak cukup. Seringkali kita merasa apa Bapak Ibu yang terkasih? Merasa kurang, kita protes sama Tuhan. Padahal sebetulnya kita cukup.
Kalau Tuhan mempercayai kita harta melimpah. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi kepada sesama kita. Hendaklah yang kuat menanggung yang lemah. Hendaklah yang sembuh menanggung yang sakit. Menolong yang sakit. Kita punya deposito atau tabungan mungkin 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Saya mau tanya Bapak Ibu yang terkasih. Sekuat apa sih kita makan Bapak Ibu dengan uang segitu? Biaya hidup itu sebetulnya relatif, cukup, nggak terlalu mahal. Nggak mahal juga, cukup sebetulnya. Bisa kok dengan gaya dengan biaya hidup yang murah kita bisa. Yang mahal itu apa sih? Yang mahal itu gaya hidup, prestis. Seperti minggu lalu saya sampaikan. Demi prestis, demi gaya hidup. Orang berani mengeluarkan jutaan, ratusan juta, miliaran. Demi apa? Prestis. Demi dihargai orang lain. Tidak ada esensinya. Kalau kita lihat mengenai apa yang kita baca, orang Israel itu kebangetan sekali. Tapi bersyukur Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Tuhan mengajar kita melalui pengalaman hidup orang Israel. Nehustan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tuduhannya tuh mengerikan, lihat. Supaya kami, ayat kelima, supaya kami mati di padang gurun ini. Wow. Lihat ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kalau kita baca ketika mereka keluar dari keluar dari Mesir, apakah Tuhan tidak pelihara mereka? Pelihara mereka. Makanan cukup, air cukup. Bahkan tega-teganya mereka melawan Musa, seorang hamba Tuhan yang dipakai khusus untuk mereka. Bahkan yang jauh lebih tega lagi apa? Mereka menyalahkan Tuhan. Engkau bunuh kami di sini. Ngeri nggak, saudara? Ini bukan tegar tengkuk lagi, ini kurang ajar namanya, saudara ya. Bukankah seringkali tanpa sadar kita seperti orang Israel? Kita sudah punya cukup sebetulnya. Sebetulnya Tuhan sudah mencukupkan kita semua. Tuhan sudah menyatakan anugerah dan mujizatnya kepada kita. Tapi seringkali kita nggak mau sadar. Berapa banyak orang kalau sakit minta didoakan, kemudian apa? Tuhan menyatakan kesembuhan. Kemudian di mana dia? Balik lagi ke dunia lama. Wow, bertobat habis itu nangis, bertobat, dibaptis. Setelah dibaptis mana? Nggak ada, hilang begitu saja. Yang merokok tetap merokok, yang melacur tetap melacur, yang mabuk minuman keras tetap minuman keras, yang menipu tetap menipu, yang sombong tetap sombong. Tapi kalau sakit berserunya kepada Tuhan, ini kurang ajar nggak Bapak Ibu? Kurang ajar yang begini. Kalau sakit ingat Tuhan, kalau sembuh Tuhan melayan. Seperti ada pepatah kan, yang guyonannya itu sangat mengena sebetulnya. Kalau ada uang, abang sayang. Uang nggak ada, abang melayang. Kita seringkali seperti ini. Pelajaran Israel pada hari ini. Tanpa sadar, kita sering melakukan itu. Tanpa sadar. Kalau butuh Tuhan nangis-nangis, berdoa pagi siang malam berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu sembuh, begitu diberkati, hilang sudah. Ini orang Kristen yang kurang ajar, saudara. Yang tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Yang tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Memang Tuhan kita, Bapa kita Maha Pengampun. Tapi bukan berarti kasih dan pengampunannya
dibuat main-main. Bukan berarti kasih dan pengampunannya kita lecehkan, itu barang murahan. Tidak. Yesus Kristus mati di kayu salib dengan siksaan yang luar biasa, dengan darah yang tercurah. Itu tidak layak untuk dilecehkan. Tidak layak untuk tidak dihormati. Karena Yesus Kristuslah, Bapak Ibu yang terkasih, kita ada hari ini. Karena Yesus Kristuslah hari ini kita sembuh. Hari ini kita kuat. Hari ini kita menjadi berhasil. Hari ini kita menjadi berlimpah. Karena siapa? Yesus Kristus. Wow. Bapak kita keren. Katakan sama kiri kanan saudara. Kepada suami atau istri atau anak-anak saudara. Katakan. Bapak kita keren. Keren habis coy. Gitu saudara. Keren habis Bapak kita. Kalau hari ini kita mengalami penderitaan. Jangan-jangan keputusan kita yang salah. Karena begini, setiap keputusan itu selalu ada konsekuensi. Setiap kehendak bebas selalu ada konsekuensi. Apa yang terjadi kepada kita hari ini, itu adalah keputusan-keputusan kita di hari kemarin. Apa yang terjadi kepada kita pada tahun ini, itu adalah keputusan-keputusan kita di tahun-tahun sebelumnya. Haleluya. Bapak kita keren. Yesus Kristus, Tuhan kita, Bapak kita yang paling keren. Kasihnya itu besar buat kita, Bapak Ibu. Kita terus, Bapak Ibu. Orang Israel ini pelajaran luar biasa. Udah diselamatkan Tuhan, disertai Tuhan, dicukupkan Tuhan. Masih menuduh Tuhan untuk membunuh mereka. Dan hamba Tuhan Musa ini itu luar biasa. Dia dijuluki hati. Oh, manusia yang hatinya lembut, lemah lembut di muka bumi ini. Dia meresponi panggilan Tuhan untuk memimpin, untuk menggembalakan, untuk membapai orang Israel yang tegar tengkuk, keras kepala luar biasa. Musa adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Saya tidak meminta saudara untuk menghormati saya begitu luar biasa, lebih dari Tuhan tidak. Tapi saya berpesan, dengan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang gaya hidup Kristus benar-benar, dia berkorban benar-benar, dia menyatakan Kristus sungguh-sungguh dari kehidupan dia. Dia menjaga seluruh tindakannya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saya pesan kepada Bapak Ibu yang terkasih, siapapun hamba Tuhan itu, hormati mereka, respect dengan mereka. Asal hamba Tuhan yang benar ya Bapak Ibu. Bukan hamba Tuhan atau pendeta yang tukang tipu di mana-mana. Tukang makan uang jemaat, bukan. Tapi mereka yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Yang sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan. Yang sungguh-sungguh melayani umatnya dengan kejujuran, dengan integritas, dengan hati yang mengasihi umatnya. Saya pesan kepada Bapak Ibu yang terkasih, respeklah kepada mereka. Respeklah kepada mereka. Oke. Mereka berteriak juga, lihat. Lalu Tuhan, ada disiplin Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang apa? Mati. Itu tadi yang saya katakan. Setiap kehendak bebas, setiap keputusan-keputusan kita selalu ada tanggung jawab dan konsekuensi. Apa saja yang kita lakukan, selalu ada tanggung jawab, selalu ada konsekuensi. Jangan pernah lupa itu.
Kita mau melakukan kehendak bebas apa saja, seperti quote yang saya tulis. Mau bersombong hati, silakan saja. Mau menipu teman kita, silakan saja. Mau selingkuh, silakan saja. Mau memanfaatkan teman untuk kepentingan kita sendiri, merampok teman kita dengan kata-kata manis untuk kepentingan kita sendiri, silakan saja. Betul enggak? Mau dendam, silakan saja. Mau munafik, luarnya bagus, hatinya kuburan, saudara ya. Yang dalamnya mayat, baunya busuk, silakan. Apa saja kita lakukan bebas kok. Di quote itu saya tulis itu. Tapi di bawahnya saya tulis, asal semua yang kita lakukan itu, kalau Tuhan nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau Tuhan tidak tahu, nggak apa-apa. Tapi kan persoalannya Dia Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam benak kita. Kita culas kah, kita jahat kah, kita merampok orang lain dengan kata-kata manis, memanfaatkan, mengeluarkan kekayaan orang itu demi pemuasan diri kita, dengan kata-kata rohani mungkin, dengan kata-kata belas kasihan mungkin. Kita dendam, kita punya rencana jahat, kita tata dengan rapi. Bisa aja itu kita lakukan. Tapi saya kasih tahu, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Artinya kita bebas melakukan apa saja. Tapi jangan sampai Tuhan tahu. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, ya harus bertobat. Kalau enggak bisa, ya sudah, kita harus jaga diri. Oke, terus Bapak Ibu yang terkasih. Berkata demikian. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Lihat Bapak Ibu. Ayat kelima dia menentang Musa. Ayat kelima tadi di atas dia menentang perkataan Tuhan. Sekarang ayat ketujuh lihat. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan siapa? Musa. Dan berkata, lihat ini perkataan hebatnya orang Israel nih. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Mungkin kalau Musanya saya ngomong pret gitu saudara ya. Kemudian dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lihat ini. Bukankah ini salah satu karakter daripada siapa? Orang-orang Kristen sebagian besar kayak gini. Datang kepada Tuhan, nangis-nangis. Padahal tadi melawan Tuhan. Padahal perkataan di ayat 5 tadi melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan juga. Seorang Musa. Bahkan menuduh Tuhan pembunuh. Menuduh hamba Tuhan itu pembunuh juga. Wow. Tidak mengakui mujizat dan anugerah Tuhan. Mereka ngomong gak ada roti, gak ada air. Wow. Ayat ke-7. Setelah ayat yang ke-6, Tuhan kasih disiplin mereka baru. Seringkali kan gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita sakit, waduh kita nangis minta kesembuhan dari Tuhan. Ketika setelah disembuhkan, lari. Tetap aja melakukan dosa dan kejahatan. Ketika kita sudah ditolong Tuhan, lupa. Atau mungkin kita dulu pernah di penjara. Ketika kita keluar dari penjara, kita lupa. Di dalam penjara kita mah tekun. Ya. Tekun cinta Tuhan, ya, tekun merenungkan. Ketika keluar, waduh, nggak ada bedanya. Tambah lebih jahat mungkin. Ketika kita sembuh, waduh, lebih jahat bisa juga. Dulu miskin, wah Tuhan, tolong Tuhan. Ketika dipercaya Tuhan, diberkati, semakin hari semakin kaya, sombongnya bukan main. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen ngomongnya cinta Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan pun ngomongnya pelayanan hebat. Tapi membanggakan, wah saya kenal sama menteri ini, wah saya kenal dengan jenderal ini, so what? Kita boleh kita punya kenalan siapa saja, mau menteri, ya, mau bapak presiden mungkin yang kita hormati, wakil presiden, mungkin para jenderal, bisa aja. Tapi kalau Tuhan tidak kenal kita, buat apa?
Pendeta-pendeta terkenal mungkin, oh saya kenal Pak ini, Pak itu kita kenal. Tapi persoalannya Tuhan kenal kita enggak. Bapak Ibu. Buat apa? Kepada mereka-mereka kita respect. Tapi enggak perlu kita bersombong atas siapa kita kenal. Kenal ini, kenal itu. Enggak perlu bersombong. Biasa aja lagi. Yang terpenting esensinya Tuhan kenal kita. Lihat itu, wah, ayat ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Lihat itu ayat ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang memulihkan kehidupan kita. Dia Bapa yang tidak pernah membuang kita. Tapi apakah kita tega pengorbanan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kemudian kita lecehkan dalam hidup ini? Kembali lagi kita berbuat jahat, kembali lagi kita berbuat jahat, kembali lagi kita berbuat jahat, kembali lagi kita sombong, kembali lagi kita keras kepala. Setelah kita mengalami penderitaan, dipulihkan, disembuhkan, sombong lagi, itu namanya melecehkan. Apakah kita tega seperti itu? Kita melecehkan kasih Tuhan. Nanti kita akan ada perjamuan darah dan tubuh Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Apakah kita harus melecehkan itu? Kemarin kita belajar tentang kebenaran di balik sebuah perjamuan kudus. Wow, Bapak Ibu. Nehustan. Kita belajar tentang Nehustan. Kita buka 2 Raja-Raja 18 ayat ke-4. Ya, ayat terakhir. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau pendeta bilang ayat terakhir berarti ada yang sangat terakhir dan amat sangat terakhir. Oke. 2 Raja-Raja 18 ayat ke-4. Berkata demikian. Mulai ayat ketiga saja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia itu siapa? Ia itu adalah Hizkia yang menjadi raja orang Yehuda pada saat itu. Umur 25 tahun dia mulai memerintah. Tetapi dia adalah seorang raja yang berpegang pada perintah Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan. Ayat keempat. Dia berkata demikian. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut siapa? Nehustan. Jadi ular tembaga di ayat yang sebelumnya itu, Bapak Ibu yang terkasih, di pasal 21 ayat yang keempat, mulai ayat yang keempat itu, khususnya di ayat yang ke-8 dan ke-9, patung ular tembaga itu memang disuruh Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kalau mereka dipakut ular, mereka lihat patung itu jadi sembuh. Oh, luar biasa nggak Allah kita, Bapa kita. Tetapi mereka salah. Kita akan belajar 2 hal hari ini. Tetapi anehnya di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-4, kok patung itu dihancurkan oleh Hizkia? Raja Yehuda itu, patung itu dihancurkan. Akhirnya apa? Menjadi berhala bagi orang Israel. Apa yang kita pelajari dalam situasi ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama. 1, pondasi pengenalan akan Tuhan.
Itu penting sekali Bapak Ibu. Pondasi pengenalan akan Tuhan, itu penting sekali. Bagian apa yang paling mahal dari sebuah bangunan? Baik itu rumah ataupun gedung apartemen ataupun gedung apapun. Bagian apa yang paling mahal dan bagian apa yang pengerjaannya itu paling lama dan harus detail. Bagian itu adalah pondasi. Pondasi itu tidak kuat, maka sebentar saja rumah atau bangunan itu habis, saudara. Jangan bangun rumah di atas pondasi pasir. Bangun rumah di atas pondasi apa? Batu karang, yaitu Yesus Kristus. Jangan bangun kekristenan kita di atas pasir. Pasir itu terlihat bagus. Warnanya putih ada, warnanya yang agak coklat-coklat lebih terang. Wah, kalau dilihat enak, bagus, Bapak Ibu. Jangan bangun kekristenan kita di atas pondasi apa? Keinginan-keinginan daging kita. Jangan, Bapak Ibu. Tapi bangun kekristenan kita, bangun kualitas iman, pengharapan, dan kasih kita, karakter kita di atas Yesus Kristus, di atas firman Tuhan. Jangan di atas mujizat, percuma Bapak Ibu. Tidak ada firmannya. Alkitab mencatat di kitab Roma apa? Bapak Ibu. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran firman Tuhan. Iman bukan timbul dari mujizat Bapak Ibu. Mujizat itu penting bagi mereka yang belum pernah mengenal Yesus Kristus. Mujizat itu dinyatakan bagi mereka yang membutuhkan menurut kedaulatan Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah tahu Yesus Kristus, mengenal Kristus, harusnya berubah. Kita sebagai orang percaya, bukan di atas mujizat, cari-cari mujizat, cari-cari mujizat. Carilah Tuhan, engkau akan mendapatkan mujizat. Tapi kalau kita terfokus cari mujizat, cari berkat fisiknya, kita tidak akan pernah mendapatkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kekristenan kita jadi kropos, dikit-dikit cari nubuat. Wow. Kemana-mana, wah ada hamba Tuhan yang spesialis tendangan jarak jauh, dalam tanda kutip ya. Wah di situ mujizat ada, kita ke sana mujizat. Mujizat lari ke sana, kita ke sana mujizat. Ketika orang percaya membangun imannya, membangun cinta kasihnya, membangun pengharapannya di atas pasir, di atas mujizat-mujizat saja, cepat atau lambat, bangunan itu pasti runtuh. Jangan fokus kepada mujizat, tapi fokus kepada yang membuat mujizat. Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang menaruh harapannya, yang mengandalkan Tuhan. Di kitab Matius berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara soal pribadi Allah. Fokus kita kepada kebenarannya. Fokus kita kepada pribadi Allah. Bukan kepada mujizatnya. Makanya kita sebagai orang percaya bertahun-tahun kita tetap keras kepala. Kita tetap berbuat dosa gak sadar-sadar. Tetap nyakiti hati Tuhan, tetap nyakiti hati Roh Kudus. Kita gak berubah dengan segala kelicikan kita, dengan segala kebodohan-kebodohan kita, dengan segala perbuatan jahat kita. Pondasi dalam pengenalan kita itu menentukan kualitas dan pertumbuhan kita. Kemaksimalan kedewasaan rohani kita. Pondasi itu saya ibaratkan seperti akar pada sebuah pohon. Akar itu menopang. Akar itu kekuatan dari sebuah pohon. Kalau pondasi iman, pengharapan, dan kasih kita hancur, pondasinya itu tidak baik, maka hancur semuanya. Kita nggak punya kekuatan. Ada pengajaran sesat, ikut. Kena penderitaan, murtad, saudara. Dirayu, digoda, ikut kembali lagi ke dosa lagi. Kenapa? Akarnya nggak kuat. Tidak ada kekuatan dalam diri kita. Dan akar itu mencari makanan. Semakin dalam akar itu masuk, maka pohon itu semakin bertumbuh. Semakin banyak mendapatkan sari makanan yang sehat.
Semakin dalam kita mengenal Yesus Kristus, semakin dalam kita mengenal Tuhan kita, maka kita semakin kuat. Dan bagaimana kita cara mengenal Tuhan? Satu, baca, renungkan, taati firman. Baca, renungkan, dan taati firman. Ada orang berkata banyak berdoa, Pak. Loh, saya tidak mengecilkan doa. Tapi berapa banyak orang berdoa, tapi karakternya kayak setan. Karakternya nggak seperti Kristus, kualitasnya nggak seperti keserupaan Kristus. Kalau orang taat firman, hidupnya pasti berdoa. Kalau orang taati firman, hidupnya pasti menyembah. Kalau berdoa tok, belum tentu orang itu taat firman. Kalau pelayanan tok, belum tentu orang itu taati firman. Tapi setiap orang yang mentaati firman, orang itu berdoa. Orang yang mentaati firman, orang itu menyembah. Orang yang mentaati firman, orang itu menabur. Orang yang mentaati firman, orang itu mempersembahkan apa yang baik dan yang benar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan pondasi pengenalan kita akan Tuhan. Pondasi yang benar adalah, mari kita terfokus kepada Yesus Kristus pribadi Allah. Mari kita bangun diri kita di atas kebenaran firman. Kebenaran firman. Baca firman. Renungkan firman. Taati firman Tuhan. Maka engkau sedang membangun pondasi yang kuat dalam dirimu. Oleh sebab itu di GKI Bethesda BSD, Tanjung Priok dan Bekasi, kita berada di dalam Yayasan Bethesda Ministry. Kita melakukan pemuritan. Di pemuritan itulah kita belajar tentang firman Tuhan. Ada diskusi-diskusi. Jangan berkata pemuritan gak penting, salah. Itu yang Yesus Kristus lakukan Bapak Ibu. Pemuritan. Di situ kita belajar firman. Di situ kita berinteraksi satu sama lain. Kita berdiskusi. Ada banyak yang dipelajari di pemuritan itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, ikut aktif ya dalam pemuritan. Saya yakin kita semua pasti bertumbuh. Ya, kita pasti bertumbuh. Ikut pemuritan. Yang ketiga mengenai akar apa? Kalau akar itu mati, kalau akar itu mati, kalau akar itu busuk, maka matilah pohon itu. Kalau pengenalan kita tuh akan Tuhan itu salah, maka matilah, runtuhlah seluruh kehidupan spiritualitas kita. Mari Bapak Ibu, pondasi kita sekali lagi terfokus kepada pribadi Yesus Kristus, serupa kepada Yesus Kristus. Kita bangun di atas firman. Jangan kita pergi ibadah ke gereja, jangan pergi pelayanan hanya cari keuntungan. Ada orang pergi ke gereja karena cari network, karena cari keuntungan, orang di prospek sana sini. Wah, kita pergi ke gereja itu karena kita mau cari keuntungan di situ. Orang seperti ini suatu saat akan ketemu temboknya. Karena dia nggak tulus beribadah, dia nggak tulus untuk menjadi sebuah keluarga rohani. Dia nggak tulus datang, tujuan ibadah bukan untuk kepada Kristus, tapi dia cari keuntungan-keuntungan duniawi di situ. Jangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti ditambahkan. Itu yang pertama mengenai pondasi pengenalan. Yang kedua yang terakhir adalah fokus. Ingat pondasi tadi sudah saya sebut. Pondasi yang benar apa? Fokus kepada pribadi Yesus Kristus. Fokus pada pribadi Allah. Jangan fokus kepada apa? Mujizatnya dan recehan-recehan sorgawi kalau saya sebut. Berkat-berkat jasmani. Jangan. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mujizat, berkat kecukupan,
itu bonus. Jangan cari bonus, cari yang punya bonus, yaitu Yesus Kristus. Ayo kita rubah pandangan kita, cara berpikir kita. Yang kedua, fokus pada pengenalan. Jangan sampai kita seperti orang Israel tadi. Mereka fokus cuman kepada mujizatnya Tuhan. Gampang ngomel, gampang gerutu, gampang maki-maki Tuhan, saudara. Mari kita belajar, Bapak Ibu yang terkasih. Fokus ini kepada pribadi Yesus Kristus. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus pasti memakai engkau. Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus dengan benar. Ketika fokus kita sudah benar. Maka yang terbangun di dalam diri kita apa, Bapak Ibu? Yang terbangun itu adalah kualitas serupa dengan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus, kita dapatkan hatinya Tuhan. Maka kita melihat tuaian itu banyak. Maka kita punya keberanian dan kemampuan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Untuk menjangkau orang-orang Kristen juga yang terhilang. Itu amanat agung buat kita. Kita belajar dari Nehustan. Satu, kita belajar tentang pondasi pengenalan. Yang kedua, kita belajar tentang fokus pengenalan kita. Mari kita belajar dari situasi ini. Dan saya yakin, saya percaya sekali berdasarkan firman Tuhan. Kalau pondasi pengenalan kita benar, fokus kita benar, maka yang terbangun di dalam diri kita adalah keserupaan Yesus Kristus. Seperti rencana dan kehendak Tuhan yang semula dari kitab Kejadian. Kita dijadikan segambar dan serupa. Dan Tuhan memberkati kita. Dan Dia memberikan perintah kepada kita. Rada. Memiliki kuasa. Memiliki kuasa untuk menguasai apa yang ada di bumi ini. Dan itu korelasinya sama dengan Matius pasal 28. Itu berbicara tentang amanat agung. Namanya saja amanat. Sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan. Sekali lagi Bapak yang terkasih. Lihat pondasi iman kita. Dan yang kedua, lihat fokus pengenalan kita kepada Tuhan. Selama seminggu ini, mari kita cek diri kita. Kita cek pondasi kita. Kita cek fokus kita. Kepada pribadi Kristus, kepada firman-Nya. Atau kepada hal-hal yang fisik duniawi. Atau kepada mujizat-mujizat saja. Kalau kita tahu kita salah. Kita telah melenceng, ayo kita kembali lagi kepada jalur yang benar. Pondasi kita kepada pribadi Yesus, fokus kita kepada pribadi Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan tetap kita lakukan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, Ya Tuhan, sebab kasih setiamu terima kasih. di
kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Biarkan musik main dengan lembut. Iya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita hanya bisa bersyukur dan respect dengan kasih dan pengorbanan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita recheck diri kita. Jika ada hal yang tidak berkenan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa menit, 1-2 menit kepada Bapak Ibu yang terkasih untuk minta ampun apa yang harus diakui di hadapan Tuhan. Silakan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Mari para singer angkat pujian ini dengan lembut. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Ya Tuhan. di dalam hidup. Oh Yesus Kristus, haleluya. Besar bagiku, di setiap langkahku, ku memujimu. Mari bersama-sama. Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu ya Tuhan, ku memujimu. Tuhan, hamba memberkati anggur dan roti ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa ini adalah darah dan tubuh Yesus Kristus yang menguduskan kami, yang mengubahkan kehidupan kami, dan merupakan tanda penyertaan Immanuel itu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau meresponi dengan benar dan tepat ya Tuhan, tentang pribadi-Mu, tentang penyertaan-Mu, tentang kasih-Mu yang luar biasa. Mari samba, terimalah. Terimalah Jenny. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat roti ini. Tubuh Yesus Kristus yang diberikan kepada kita ini dipecah-pecahkan hanya karena kasih-Nya kepada kita yang tulus. Bilur-bilurnya pasti menyembuhkan engkau, pasti memulihkan kehidupanmu. Jemaat yang terkasih, percaya ke engkau apa yang kau pegang pada tangan kananmu ini
adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah dengan iman dan terjadi mujizat dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus Kristus ini. Darah yang mengubahkan kehidupan kita. Darah yang membeli kita lunas dari jeratan dosa, jeratan setan. Darah yang mengubahkan segala kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Darah Yesus Kristus ini yang menudungi dan melindungi kita dari segala kejahatan-kejahatan yang ada. Darahnya tercurah, darahnya dianugerahkan bagi engkau untuk keselamatanmu, untuk kebahagiaanmu, untuk pemulihan kehidupanmu, untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, percayakah engkau apa yang kau pegang pada tanganmu ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Saya berikan waktu mengucap syukur setiap kita. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan. Oh Yesus, mari bersyukur. Mari bersyukur. Bermasmur dan bersyukur. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur, sebab Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Yesus, kami bersyukur. Jemaat yang terkasih, mari engkau yang mengalami sakit, pegang tumpang tangan pada daerah yang sakit saat ini. Fokuskan imanmu dan hatimu kepada Yesus Kristus. Saya akan berdoa, kami akan berdoa, dan kami percaya mujizat pasti terjadi. Jemaat terkasih, sekali lagi, tumpangkan tanganmu pada daerah yang sakit pada tubuhmu. Taruh imanmu, pengharapanmu kepada Yesus Kristus saat ini. Dan saya mau berkata, siapkan hati dan imanmu terfokus kepada Yesus Kristus. Saya berkata menurut firman-Nya, bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus disembuhkan, dinyatakan kepadamu untuk menyembuhkan engkau. Sakit penyakitmu, kelemahanmu sudah ditanggung pada kayu salib. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus, segala jenis sakit penyakit apapun dalam tubuh jemaat hari ini, aku patahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu menyatakan menjadi sembuh engkau. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Menyembuhkan engkau dalam nama Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi sembuh, engkau menjadi pulih saat ini. Engkau yang memiliki persoalan Bapak Ibu yang terkasih, yang begitu berat saat ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu sebagai tanda engkau berserah di hadapan Tuhan. Tuhan memegang tangan kananmu. Tuhan menyertaimu. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau jangan pernah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Sebab tongkatnya, gadanya menyertai engkau. Saat ini kepada jemaat yang terkasih, engkau yang memiliki persoalan, engkau yang letih lesu, saat ini terimalah berkat dalam nama Yesus, yaitu kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus engkau menjadi kuat. Terimalah roh iman yang membuat imanmu menjadi kuat. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi lebih daripada pemenang. Firman ini terjadi dalam kehidupanmu. Engkau menjadi pemenang, engkau menjadi kuat. Persoalan dapat engkau kalahkan saat ini. Dalam nama Yesus, pintu-pintu berkat yang tertutup menjadi terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dapat mengalahkan setiap persoalan-persoalan pekerjaanmu. Mungkin kau marketing, sulit mencari sesuatu, apa yang disebut dengan customer. Hari ini engkau diberkati melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Penjualanmu meningkat, kantormu semakin meluas dan semakin meluas pengaruhnya. Diberkati keluargamu juga, keluargamu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pesan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam kehidupanmu. Ditambahkan dalam kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melawat umatmu di rumah masing-masing. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Mari jemaat yang terkasih, bersama-sama kita bersyafaat. Angkat tanganmu bersama-sama, suami istri. Engkau yang dengan anak-anakmu angkat tangan bersama-sama. Mari kita berdoa bersyafaat, mengucapkan perkataan profetik, perkataan iman kepada bangsa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia sudah dipulihkan. Indonesia sudah disembuhkan dari seluruh sakit penyakit. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Indonesia. Pemerintahan Indonesia menjadi kuat. Yang orang-orang yang bobrok, orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia sudah ditangkap, sudah ditangkap dalam nama Tuhan Yesus. Segala rencana jahat atas Indonesia dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan kami dipulihkan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, masyarakat, pertahanan, keamanan sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh dunia yang ada, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menjadi sembuh. Setiap negara yang ada menjadi pulih, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat-jemaat yang hari ini hadir dalam ibadah, keluargamu disertai Tuhan. Keluargamu dipulihkan Tuhan. Keluargamu diberkati, dilindungi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pernyataan iman ini, profetik ini terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu. Jemaat terkasih, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti engkau senantiasa. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan, dan hiduplah terfokus kepada Yesus Kristus senantiasa. Selesaikan tugas amanat agung, baik di kantor, di tempat pelayanan, di masyarakat. Lakukanlah itu. Demikian pesan dan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom keluarga Bethesda, berikut kami informasikan warta kegiatan sepekan GKI Bethesda BSD.
Bethesda Renungkan Injil adalah program baca Alkitab satu pasal satu hari yang dilaksanakan setiap hari dan dapat diikuti oleh semua anggota jemaat GKI Bethesda BSD. Jika berminat mengikuti program ini, silakan menghubungi Bapak Yofri Michel di nomor 0878 8807 0505. Bethesda Renungkan Injil di Balik Jeruji adalah program baca Alkitab satu pasal satu hari bagi saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara. Doa pagi Bethesda dilaksanakan setiap hari Senin dari pukul 5 sampai 6 pagi. Mari kita memulai minggu kita dengan berdoa syafaat bersama-sama, belajar firman Tuhan dan melakukannya sepanjang minggu ini. Pemuritan Bethesda. Mari bergabung dalam pemuritan Bethesda yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Pendeta Sony Eliaser Titawano. Dukung dan doakan proses renovasi gedung gereja GKI Bethesda BSD yang berlokasi di Jalan Batam Blok J3 nomor 5 Nusa Loka BSD. Dukung dan doakan juga proses pembangunan rumah singgah Rumah Cahaya Bethesda yang berlokasi di Serpong Lagun, Klaster Pelikan, Tangerang Selatan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum dan persembahan persepuluhan, dapat langsung ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Sekian warta kegiatan sepekan GKI Bethesda BSD untuk minggu ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.